Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusuma Wardani. Hari ini kita akan membahas materi kelas 9 ya yang terdapat di bab 3 yaitu judulnya kepatuhan terhadap hukum. Langsung aja ya kita lihat peta konsep yang ada di dalam bab 3 ini. Oke, ini dia ya. Nah, jadi di dalam bab 3 ini kita akan membahas 3 subbab ataupun 3 pokok materi, yaitu kita membahas mengenai hakikat hukum ya. Jadi pada pertemuan video kali ini kita akan membahas khusus mengenai hakikat hukum ini sendiri. Nah, mungkin kedua sub pokok ini akan saya bahas di video selanjutnya ya. Nah, kita baca dulu. Subpokok yang kedua yaitu pembahasannya mengenai arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan subpokok yang terakhir mengenai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita mulai ya. Nah, ini dia pengertian dari hukum itu sendiri. Tapi sebelum kita bahas ya lebih lanjut mengenai hukum ini, ada satu yang lupa saya bilang, yaitu kalian harus menyediakan seperti biasa. Yang harus kalian sediakan itu adalah buku dan pena. Ya, jadi kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi saat saya menjelaskan materi pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Jadi informasi yang saya berikan pada video ini tidak terbuang sia-sia. Nah, langsung aja. Jadi kita bahas dulu pengertian hukum bahwa ada seorang filsuf ya. Filsuf itu pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Kira-kira kalian ngerti nggak? Apa sih maksudnya hukum itu ibarat pagar di kebun binatang? Jadi, hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, yaitu agar kehidupan manusia aman dan damai. Ya, coba kamu bayangkan, jika seandainya di negara ini nggak ada hukum, ya apa kira-kira yang akan terjadi? Nah, jadi kalau kita berbicara hukum itu merupakan, ini pengertian dari hukum itu merupakan suatu aturan, ya, suatu tata tertib, dan kaidah hidup. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana kehidupan kita jika tidak ada hukum ini? Nah, kira-kira bagaimana kehidupannya? Nah, kehidupan kita otomatis tidak akan teratur, ya kan? Hidup kita juga tidak akan tertib, dan kita tidak punya kaidah ataupun pegangan dalam kehidupan kita. Karena hukum ini secara tidak langsung itu kita jadikan sebagai pegangan, supaya tidak ada istilahnya yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Jadi diadakannya lah hukum ini seperti itu. Jadi hukum ini adalah sebagai penjaga. Ya, saya tulis di sini, hukum ini adalah sebagai penjaga kehidupan kita di dalam masyarakat. Gitu. Sampai sini semoga kalian udah paham ya. Nah, kita masuk. Ternyata hukum itu memiliki beberapa unsur yang ada di dalamnya. Kira-kira apa aja unsurnya? Yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia. Ya, mengenai tingkah laku manusia. Jadi di dalam hukum itu yang diatur terkait tingkah laku manusia. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum itu otomatis hukum itu mengatur manusia. Kenapa mengatur manusia? Karena hanya manusialah yang memiliki akal dan pikiran. Nah, sampai situ paham ya? Kita lanjut. Yang kedua, bahwa hukum itu memiliki unsur peraturan itu dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Jadi peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum yang ada di Indonesia itu mereka dibuat oleh suatu badan resmi yang berwajib yang sudah ditentukan oleh negara gitu. Jadi kita nggak bisa sembarang-sembarang aku mau buat hukum lah supaya kehidupanku tidak seperti ini. Oh, itu tidak bisa. Kita harus masuk dulu ke sistem itu gitu. Jadi kalian harus minimal menjadi anggota dari salah satu badan resmi yang berwajib yang ada di negara kita. Seperti itu ya. Nah, unsur yang ketiga yaitu peraturan ini bersifat memaksa.
Nah, penting bahwa peraturan itu yang ada di dalam hukum sifatnya harus memaksa, harus ada unsur paksaan. Kenapa? Supaya masyarakat itu mau untuk menaati peraturan yang sudah diatur di dalam hukum itu, gitu. Nah, bagaimana jika peraturan itu tidak dilaksanakan? Nah, ini dia terdapat di dalam unsur keempat, bahwa ada sanksi yang tegas. Jadi, kalau peraturan ataupun hukum-hukum yang telah dibuat itu tidak dilaksanakan, maka seseorang itu harus mendapatkan suatu sanksi. Nah, sanksi itu bersifat sangat tegas. Sanksi ini juga udah langsung dibuat oleh aparat-aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Nah, sampai situ paham ya? Kalau kalian masih ada yang kurang paham bagian penjelasan ini, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan takut untuk bertanya ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke karakteristik. Nah, kalau kita berbicara ya mengenai suatu karakteristik, nah ini karakteristik. Jadi hukum itu juga memiliki karakteristik. Karakteristik ini sama dengan ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri sama seperti manusia. Manusia kan punya karakteristik ya. Nah, hukum juga seperti itu. Jadi, karakteristik yang terdapat di dalam hukum yaitu mengenai perintah dan larangan. Jadi, kalau ditanya apa sih karakteristik yang ada di dalam hukum, yaitu jawabannya adalah perintah dan larangan. Kalian tahu kan? Apa aja bentuk dari contoh hukum yang berbentuk perintah dan hukum yang berbentuk larangan? Kalau masih kurang tahu, di sini saya kasih tahu. Contohnya, hukum yang berbentuk perintah, saya tulis di sini ya. Nah, kalian dianjurkan untuk memakai helm saat kalian berkendara. Nah, apa fungsinya kalian memakai helm ini? Supaya berkendara kalian itu aman. Nah, itu ada memang diperintahkan. Bagaimana jika kalian melanggar dari perintah yang udah dibuat ini? Kalian akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksinya itu berupa apa? Bisa mendapat tilang, ya kan? Nah, seperti itu. Contohnya juga, larangan. Di Indonesia ada larangan bahwa tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Nah, bagaimana jika kalian tetap melakukan larangan ini? Kalian juga akan mendapatkan sanksi. Apa aja sanksi yang bisa kalian dapatkan dari perbuatan narkoba ini? Kalian bisa mendapatkan hukuman penjara, ya, ataupun hukuman denda, macam-macam. Nah, kalau kita berbicara mengenai sanksi, itu ada sanksi pokok dan sanksi tambahan ya. Nah, di sini saya tulis sanksi itu terbagi dua, yaitu ada pokok dan ada tambahan. Nah, mungkin mengenai sanksi ini kita akan bahas di video yang berikutnya ya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita akan membahas mengenai tugas dari hukum itu sendiri. Jadi, hukum itu dibuat dia sudah memiliki tugasnya. Apa aja ya tugas dari hukum itu? Yang pertama, tugas dari hukum ini adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jadi, semuanya itu harus ada suatu kepastian hukumnya. Nah, misalnya, suatu hal sudah dipastikan diatur di dalam undang-undang nomor sekian. Itu ada bentuk suatu kepastiannya. Itu tugas dari hukum. Nah, yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Banyak ya tugasnya. Nah, jadi inti dari tugas dari hukum ini adalah yang nomor 2 ini membuat hidup kita menjadi damai. Nah, ya, damai, aman. Nah, otomatis kalau semua ini sudah terlaksana, sudah ada ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran, hidup kita akan menjadi damai dan aman, tentram. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, tugas dari hukum itu adalah
menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam tata pergaulan masyarakat. Kalian tahu ya bahwa terkadang di masyarakat itu masih ada suatu proses main hakim sendiri. Kalian pasti udah tahu ya maksud main hakim sendiri ini bagaimana. Nah, maksud main hakim sendiri ini yaitu kalian sendiri yang langsung menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah saya kasih tahu tadi, bahwa hukum ini memang sudah dibuat, sudah resmi, sudah sakral dibuat oleh suatu badan resmi yang berwajib. Sehingga proses penghukuman itu juga harus dilakukan oleh badan resmi yang berwajib. Kita sebagai masyarakat biasa tidak boleh menghakimi. Sampai sini kalian paham ya? Kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke dalam penggolongan hukum. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukum, sebenarnya hukum ini merupakan suatu hal yang luas. Ya, nah kalian di kelas 9 kalian harus kenalan dulu ya mengenai penggolongan hukum ini, karena ini akan kalian pelajari lebih dalamnya di kelas 12 SMA atau kelas 3 SMA ya. Tapi kali ini akan saya perkenalkan dulu ke kalian mengenai macam-macam hukum. Ya, jadi macam-macam hukum dilihat berdasarkan, yang pertama kita melihat berdasarkan sumbernya. Nah, kalau dilihat berdasarkan sumbernya, itu ada undang-undang, selanjutnya ada kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Undang-undang ini merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sementara kebiasaan ini merupakan hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Kalau traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Intinya traktat ini adalah perjanjian antara negara satu dengan negara yang lain ya. Dan yang terakhir menurut sumbernya itu ada jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya, hukum berdasarkan tempat berlakunya itu ada hukum nasional. Ini hukum yang berada di dalam negeri. Atau kalau kalian bisa melihat hukum-hukum yang ada di Indonesia itu disebut dengan hukum nasional. Selanjutnya ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Contohnya itu kalau kalian lihat di PBB ya, aturan-aturan di PBB itu kan dia mengatur antara negara-negara yang ada di dunia. Itu berarti hukum internasional ini. Selanjutnya ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Selanjutnya yang terakhir adalah hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya, hukum berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi dua. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau di Indonesia, konstitusi kita ataupun hukum kita menganut hukum yang tertulis. Tapi kita juga ada hukum yang tidak tertulis. Nah, nama lain dari hukum tidak tertulis ini adalah konvensi. Ya, nih konvensi. Jadi kalau ditanya, konvensi itu apa? Jawabannya adalah hukum yang tidak tertulis. Ini nama lain dari hukum tidak tertulis adalah konvensi. Selanjutnya, hukum menurut sifatnya. Ini terbagi menjadi dua juga. Ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Nah, selanjutnya kita melihat hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ya, kalau dilihat berdasarkan waktu berlakunya itu ada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang. Jadi ius constitutum ini hukumnya ini sudah berlaku, sudah lahir, ya. Nah, kalau ius constituendum ini hukumnya ini masih dicita-citakan. Jadi masih proses pencanangan seperti itu ya. Contohnya kalau ius constitutum ini adalah undang-undang ya atau UUD. Ini kan hukumnya udah lahir ya, udah ada. Kalian bisa lihat isi-isi dari UUD dan UU ini. Nah, kalau ius constituendum ini adalah contohnya RUU.
atau rancangan undang-undang karena prosesnya masih dirancang kan. Nah, rancangan ini masih dicita-citakan ataupun masih diharapkan, belum lahir istilahnya. Ya, selanjutnya itu ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material dan hukum formal. Hukum material ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum. Contohnya kalau hukum material ini saya tulis di sini ya. Ini adalah hukum pidana ya. Nah, selanjutnya ada hukum dagang dan lain-lain. Kalau hukum formal saya tulis di sini, ini adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material itu. Jadi gimana sih proses pelaksanaan dari hukum material ini? Ini disebut sebagai hukum formal. Contohnya adalah hukum acara, ya, hukum acara pidana ataupun hukum acara perdata ya, dan lain-lain. Nah, intinya bagaimana sih suatu hukum pidana ini dilaksanakan? Nah, ini diatur di dalam hukum formal, seperti itu. Nah, selanjutnya, maaf ini salah ya, ini bukan menurut bentuknya, karena menurut bentuknya ini udah kita bahas di atas. Ini maksud saya adalah hukum menurut wujudnya. Ya, jadi di sini adalah wujudnya, bukan bentuknya ya. Nah, kita bahas kalau hukum menurut wujudnya itu ada hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum berdasarkan isinya. Namun, maaf sekali lagi saya di sini salah ketik. Di sini bukan hukum objektif dan hukum subjektif, tapi kalau kita lihat berdasarkan isinya, saya tulis di sini ya. Isinya itu ada dua juga. Itu ada hukum publik ya. Sini saya tulis dan hukum privat. Nah, hukum menurut isinya itu ada hukum publik dan hukum privat. Nah, mungkin sampai segini dulu pengenalan mengenai macam-macam hukum ya ataupun penggolongan hukum. Saya di sini hanya memperkenalkan sekilas kepada kalian karena kalian akan membahasnya ini di kelas 12 ataupun kelas 3 SMA nanti lebih lanjutnya. Nah, sekian dulu video penjelasan pada kali ini. Saya mohon maaf ada beberapa kesalahan ya. Semoga termaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.